Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Masih seputar menu masakan Nusantara, masakan Indonesia. Tapi kali ini saya mau berbagi resep, bukan menu-menu untuk menu utama, tapi saya mau share menu cemilan. Nah ini dia. Rasanya manis, kuahnya gurih, bahan-bahannya juga mudah didapat dan simple. Membuatnya ya waktunya cukup panjang sedikit, tapi rasa yang didapat nanti juga istimewa. Apa itu dia, Mams? Ini dia namanya biji salak ubi ungu. Nah, Mams, di tempat Mams ada nggak ubi ungu? Kalau di tempat saya masih ada ya. Nah, di sini saya mau menghabiskan stok ubi ungu yang sudah lumayan cukup panjang masa simpannya, daripada dia jadi tumbuh punya akar, punya batang, kita olah aja jadi kolak atau biji salak ubi ungu. Oke, Mams, kita cek yuk apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan. Oke, Mams, yang pertama Mams siapkan adalah ubi ungu, kemudian tepung sagu, selanjutnya gula pasir, garam, santan instan atau santan yang siap pakai, kemudian ada air serta daun pandan. Itu aja, Mams, bahannya mudah kan? Yuk, next kita ke cara membuatnya. Yang pertama, tuh kan ya, ubinya sudah mulai tumbuh batang, daun, kan sayang ya, Mams, nanti ini bisa kita tanam tuh. Nah, ini kita ubinya kita gunakan secukupnya aja. Saya sih pakai dua yang panjang gitu, ubinya cukup banyak sih, kira-kira hampir beratnya hampir di 300 gram ada ya, Mams. 300 gram ubi ungu saya pakai, kemudian saya kupas kulitnya. Setelah dikupas, kulit pinggir-pinggirnya ini kita potong kecil-kecil. Nah, saya kupasnya seperti ini. Gitu, Mas. Ya, ini cara mengupasnya ala-ala saya. Oke, kita potong. Sip, potong kecil-kecil ya, Mams, supaya mengukusnya juga waktunya lebih singkat. Gitu. Oke, semua ubinya kita iris, kita buang kulitnya dan kita potong. Kalau Mams nggak ada ubi ungu, bisa pakai ubi yang kuning atau ubi putih, itu nggak apa-apa. Tapi sih biasanya kalau biji salak itu dari ubi kuning ya, atau ubi ungu. Nah, warnanya lebih cerah kan, Mams, kalau ubi ungu tuh lucu, jadi anak-anak juga suka, tertarik gitu untuk makannya. Oke, kita sisihkan kulit-kulitnya. Nah, ini ubi ungunya sudah siap untuk dikukus. Next, kita kukus. Nah, Mams, di rumah saya nggak punya panci kukus ya, jadi saya ini beli panci kukus kecil. Ini portable ya, bisa dibawa-bawa traveling juga. Ukurannya juga cuma kayak diameter 15 cm ya. Ini cukup buat mengukus 2 buah ubi yang tadi saya potong-potong itu. Nah, ini saya kukus menggunakan, nanti di bawahnya tuh yang biru-biru itu tempat air, nanti untuk airnya di bawah situ. Kita tutup, kita sambungkan ke listrik. Nah, ini portable ya, dikukus kurang lebih setengah jam. Nah, ini dia sudah jadi ubi kukusnya, cantik ungunya ya. Ya Allah, ini tuh sehat banget sebenarnya ya, banyak kandungan vitamin A, kemudian vitamin C nya, cakep banget ya warnanya. Oke, masih panas-panas, kita halusin pakai garpu aja, bisa juga pakai ulekan, bisa juga pakai food processor, apa aja kita halusin mumpung masih panas. Dihaluskan sampai benar-benar halus, tidak ada ubi-ubi yang menggerindil. Dihaluskan sampai benar-benar halus.
Selanjutnya setelah halus kita tambahkan gula pasir kurang lebih di 3 sendok makan, 2-3 sendok makan. Karena ini ubinya 300 gram, saya pakai 2 sendok makan cukup untuk di dalam ubi ungunya ini. Cakep banget ya warnanya, menarik gitu, eye-catching, buat jualan juga menambah nilai jualan. Ya, kita tambahin tepung sagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sendok makan, kurang lebih 60 sampai 70 gram ya. 60 sampai 70 gram, 60 gram deh, 60 gram tepung sagu. Kalau nggak ada tepung sagu, tepung tapioka. Sagu dari pohon sagu, kalau tapioka dari pati singkong ya. Oke, diaduk, dialusin. Kalau sudah kecampur, kita tambahin air, kurang lebih saya pakai airnya di 100 ml. Adonannya pokoknya sampai bisa dibentuk aja. Nanti kalau lama-lama dia kan kering tuh, tambahin air lagi gitu kan, supaya gampang nanti untuk membulat-bulatkannya. Kita aduk ya. Siap saya uleni pakai tangan. Ini sih nggak perlu ulen kencang-kencang ya, yang penting tepungnya sudah menyatu dengan adonan ubinya. Tuh, gitu aja mas. Ini jadi banyak banget Mams, bisa untuk berapa mangkok ya, sekitar 7 mangkok. Nah ini saya bukan bulet-bulet ya, saya pakainya saya jadiin lonjong-lonjong. Nah dibuletin dulu terus dilonjongin gitulah. Nah di sini yang membutuhkan ketelatenan dan waktu yang cukup panjang, karena harus dibulat tanpa pecah, nggak boleh berpori, jadi harus benar-benar bulat baru dilonjongin gitu ya Mams. Nah setelah selesai semuanya dibentuk, kemudian kita siapkan air 500 ml. Siapkan air 500 ml, kemudian kita tambahkan gula pasir itu 5 sendok makan atau 50 gram. Sesuai selera Mam ya, boleh dicoba dulu di 4 sendok makan, kalau ramai tambahin. Nah tambahin juga apa namanya itu, daun pandan. Nah itu bentuknya lonceng-lonceng gitu Mam, lucu toh Mam, gemes. Kata anak-anak ini seperti telur dinosaurus ya Ma. Apa kamu pernah lihat telur dinosaurus sebelumnya? Nah ini nah ya direbus dengan api sedang aja, diaduk-aduk. Nah takutnya gulanya mengendap di bawah jadi bikin gosong. Oke, sudah mendidih, diaduk sekali-kali supaya juga tidak lengket di wadah pancinya ya. Nah ini masih ada sisa adonan, jadi sisa adonan saya juga masih bulet-buletin. Nah ini bukan jadi cakep mantul, ada yang lengket kan kalau nggak diaduk. Nah ini sudah matang nih, cakep banget. Nah itu dia. Nah saya tambahin sama larutan tepung sagu 1 sendok makan ya, 1 sendok makan larutan tepung sagu. Kemudian jadinya seperti ini tuh, aduh cantik banget Mam. Wow. Kira-kira makan ini kalorinya berapa ya Mam? Kurang lebih di angka 350-400 ya, tinggi kalori ya. Mendingan makan ini atau makan nasi. Oke Mams, ini jadi ya, namanya biji salak ubi ungu, cantik, bisa untuk cemilan ya, menyambut saudara tetangga, tapi karena corona nggak boleh ya, buat cemilan keluarga saja di rumah. Oke Mams, ini ada dia
sang fansnya ibu, fans berat ibu. Nah, setiap yang ibu masak dia selalu coba. Oke Mams, silahkan dicoba di rumah. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus video-video di channel YouTube saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke Mams, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.